Steph, Ya, thank you for coming. saya yang terima kasih sudah diundang. Sama-sama. Ini yang kamu lakukan kan, kamu punya 2 majalah ya. Ada Ya. Cia, sudah tahun ke-13 untuk anak SD ya, sampai SD kelas 3 ya. SD kelas 3 sampai kelas 6. Betul. Terus ada ISO untuk TK dan SD sampai kelas 2 gitu ya. Iya, betul. Kalau si ISO kan baru 2 tahun, tapi Cia ini udah tahun ke-13. Ya. Ini kan kalau saya lihat ya, literasi di Indonesia itu menduduki peringkat rendah. 67 dari 70. Terus tapi dan sekarang semua orang lebih ke digital. Lebih ke digital. Terus kalau mundur dari sepak terjang kamu membuat Cia majalah 13 tahun yang lalu, itu kan berarti digital udah mulai rame ya? Baru mulai. Baru mulai ya? Ya, Baru mulai. Terus terus mulai banyak tantangan-tantangan karena digitalnya makin jadi pegangan orang untuk meningkatkan literasi mereka gitu. Ya. Ini kan jadi kamu kayak ngelawan arus sebenarnya ya, membuat majalah Cia ini gitu. Ya. Ya kan ya? Apa sih concernnya di balik cerita ini? Ya. Oke. Yang pertama, kita waktu itu back 13 years ago ya. Kita sebenarnya concernnya saat itu adalah mau membuat satu media yang sehat untuk anak-anak. Waktu itu digital belum sekencang sekarang. Iya. Nah, jadi terus kita berpikir membuat satu media yang sehat untuk anak-anak. Nah, lalu kita melihat dari sekian pilihan media yang satu doable buat kita, dan terus terang juga paling affordable itu. Tentu harus gitu dulu dong. Itu adalah media cetak gitu. Jadi awalnya seperti itu. Terus kedua, 13 tahun yang lalu sebenarnya kita sudah melihat bagaimana informasi global itu mulai masuk. Nah, jadi waktu itu terus kita berpikir gimana ya caranya di tengah gelombang informasi dan pengaruh budaya luar yang begitu kenceng, anak-anak kita ini tetap dekat sama budaya lokal. Terus mereka juga tetap ini ya, up to date tentang apa sih Indonesia dan yang terjadi itu apa gitu dalam konteksnya anak-anak. Nah, jadi 13 tahun yang lalu concern kita seperti itu. Nah, tapi seiring berjalannya waktu ternyata digital itu kan makin rame gitu ya. Menggila. Iya, terus sudah kemana-mana, bahkan baby aja udah kena gitu, udah masuk ke sana. Tapi karena justru dalam perjalanan 13 tahun ini, setelah melihat situasi yang terjadi, kita kok malah yakin bahwa reading printed book is something yang must do, terutama untuk anak-anak di usia dasar. That is why kita try segala cara lah untuk bisa tetap eksis dan survive. Kira-kira seperti itu perjalanannya. Kan memiliki sesuatu yang kita yakini betul, Ya. pada kenyataannya bisa berbeda kan. Dan semakin tebal keyakinan itu tentu akan membuat kita lebih mudah, lebih mantap dalam melangkahkan kaki. Pada saat bikin Cia back in 13 years ago, setebal apa keyakinan itu? Tipis sih waktu Serius? itu. Iya. Tipis? dengan apa? I don't have any background in media. So I At just all? at all. Amazing. Jadi saya tadinya profesional, kerja sempat di dunia tourism gitu ya. Terus so I don't have any knowledge, any background tentang media. Jadi we just start because of our concern aja gitu. Terus tapi ya itu ya, dalam perjalanannya saya belajar banyak, dan terus karena segala keterbatasan kita kan, kita berpikir bagaimana caranya supaya kita tetap bisa hadir buat anak-anak
Nah, jadi dari awal itu saya udah mikir strateginya, kalau saya kita masuk ke retail, kita nggak akan survive karena retail demand-nya kan tinggi ya, pasti Mas Heru juga tahu. Iya, gitu. oplah dan gitu sebagainya. ya, ada syarat ya. Iya, kita nggak kuat gitu loh. Nah jadi strateginya dari awal aku tuh langsung masuk ke sekolah. Karena door to door. Betul, door to door. Karena dari aku pikir kalau door to door itu kita udah tahu exact number yang akan dipesan dan kita kerja dengan angka itu gitu. Jadi udah jelas buat kita. Nah, ternyata proses ini malah membuat saya jadi lebih terbuka melihat dunia anak-anak, dunia pendidikan Indonesia gitu. Nah, terus ini yang akhirnya mempertebal mempertebal keyakinan. Iya. Jadi mulainya tipis-tipis, tapi karena proses terus kita melihat seperti ini ternyata ya dunia anak-anak, dunia pendidikan gitu. Dan kita malah semakin semakin menambah keyakinan kita gitu. Jadi prosesnya seperti itu. Nah, semakin ke sini itu tahap pertama. Tahap kedua terus kan digitalisasi ya, yang luar biasa. Nah, terus balik lagi karena proses kita dekat dengan anak-anak langsung. Jadi sebagai kita bukan cuma publish and then udah gitu, tapi kita betul-betul berinteraksi dengan anak-anak dan sekolah, dengan guru. Nah, pada saat digital semakin ramai, kita lalu melihat lagi kan apa yang terjadi nih dengan anak-anak dan dunia pendidikan. Nah, dalam proses itu justru semakin mempertebal lagi keyakinan itu that we have to do this gitu loh. Prosesnya seperti itu. Jadi kalau sekarang lebih tebal lagi dari awal. Kalau waktu door to door ya nawarin ke sekolah-sekolah, pasti kan udah tahu nih kan sekolah A, sekolah B, sekolah C, gitu ya. SDA, SDB, STC. Mudah nggak sih meyakinkan mereka bahwa sesuatu yang kita yakini, seberapapun tebalnya keyakinan itu, terus direspon sama orang dan mendapatkan umpan balik? Tentu tidak. Gue pikir lo mau bilang mudah, ternyata tentu tidak. Gitu, ceritain dong. Oke. 13 tahun yang lalu itu betul-betul kita saya mulai dengan idealisme ya. Jadi waktu itu malah kita menerbitkan pertama kali namanya belum Cia, tapi Putra Bangsa. Dan waktu itu majalahnya kita berikan gratis. Jadi waktu kan nggak punya background, so I don't have any cukup knowledge bagaimana mengelolanya, cuma pakai intuisi aja. Kira-kira I like it. Kira-kira kalau saya ngetok nih corporate yang mau peduli, maybe mereka akan support gitu ya. Bahwa kita mau menerbitkan majalah untuk ini untuk anak-anak dan dunia pendidikan. Jadi kita mulai dengan itu. Waktu itu sekitar 2 tahun kita terbitkan Putra Bangsa dan dibagikan gratis ke sekolah. Even saat kita berikan gratis aja nggak gampang diterimanya ya. Jadi terus kan aku benar-benar ngecek sekolahnya itu. Pertama kita fokusnya ke sekolah negeri karena waktu itu saya ngeliat ini yang butuh nih. 13 tahun lalu belum ada bantuan operasional sekolah dan sebagainya gitu ya. So pikir kayak oke, mereka itu anak-anak ini medianya apa ya. Sementara kalau yang punya uang orang tuanya, dia bisa pilih, dia bisa beli, dia bisa langganan. Waktu itu masih zamannya Disney TV dan sebagainya gitu. Sementara anak-anak ini kan gak punya pilihan. Orang tuanya sinetron ya dia sinetronan gitu. Terus concern orang tuanya juga mungkin untuk beli buku juga belum ke sana ya. Mereka masih mikir perut dan sebagainya gitu. Jadi dengan concern itu ya udah kita jalan, kita door to door ke sekolah-sekolah yang kita lihat memang kondisinya butuh sekali untuk dibantu, kita bagikan secara gratis. Nah, penolakan ada nggak? Tetap aja ditolak walaupun juga gratis. Iya.
Atau mungkin karena gratis jadi ditolak. Nah, itu poinnya kenapa akhirnya kita ngerubah. Jadi pas tahun ketiga sebenarnya ada satu kejadian yang benar-benar bikin aku mikir gitu ya. Jadi aku ditelepon sama temen, Steph, lu tau nggak buku lu tuh bertebaran di parkiran. Hah? Gue bilang gitu ya. Oke deh. Tertusuk hatimu. Iya. Oh ya, difoto sama dia. Nih. Jadi dibuang-buang gitu ya. Iya. Oke. Terus aku pikir, hah? Gila ya. Maksudnya dengan segala hal yang kita coba lakukan gitu. Oh, ternyata situasinya seperti itu. Tapi ya udah, nggak apa-apa. Akhirnya kita mikir kayak yang tadi poinnya. Mungkin karena ini gratis. Jadinya ya suka kurang dihargain. Pasti. Gitu kan. Akhirnya ya udahlah. Itu ini yang bagus juga sih buat kita, itu jadi turning point ya. Pembelajaran ya. Pembelajaran. So, aku pikir gimana nih mikir. Ya udah, kita beraniin diri, pede jual. Aku pikir tadinya oke, emang concernnya di situ, tapi mungkin tahapan itu juga karena kita nggak pede juga buat jual buku cetak gitu. Tapi akhirnya karena kejadian itu kita decide rubah ya. Lahirlah Cia dengan nama baru, rebranding, format baru, terus juga kita mulai jual. Nah, kita mulai jual, karena dijual terus kita jadi mulai membesarkan market juga, berani masuk ke sekolah-sekolah yang lain gitu loh, yang sekarang kita lihat punya potensi juga, kan harus melihat ke situ dari sisi bisnis ya, punya potensi yang untuk bisa beli. Nah, balik lagi, apakah terus juga langsung dalam prosesnya itu semua diterima? Ya enggak. Sampai sekarang 13 tahun pun we still facing the same thing. Same problem. Ya, same problem. Ya, sekolah ada yang masih menempatkan ini bukan sesuatu yang penting gitu ya. Di antara sekian banyak, mungkin sekolah juga banyak kebutuhan dan tuntutan. Terus belum lagi situasi-situasi di setiap sekolah itu beda-beda. Jadi nggak berubah sih situasinya ya. Tapi sometimes ada mungkin pas kebetulan ada kebijakan-kebijakan, program-program dari pemerintah ya, kayak pernah ada 15 menit membaca. Nah, ini kan reaktif ya. Jadi oh ya oke, needs-nya naik, tapi nanti kalau programnya sudah itu, ya gitu deh. Gitu deh, nggak usah diterusin. Steph, kan kamu tadinya profesional kan? Sebenarnya udah di comfort zone. Yes. Betul kan? Ya. Income juga mencukupi kan? Terus tiba-tiba kepikiran untuk melakukan sesuatu yang totally different gitu kan? Mental profesional dengan mental pengusaha kan beda ya? Ya. Apa sih basic ingredients untuk orang bisa berpikir itu dan shifting? Karena banyak yang mau kayak kamu ya kan, udah 13 tahun kurang lebih, banyak buah-buah yang udah dipetik kan. Tapi orang selalu ngelihatnya ketika kita di posisi tertentu, mereka akan bilang ya I think you deserve it, lo emang bisa sih lo. Orang kemudian akan lihat ke dalam dirinya, gue bisa nggak ya, Apa sih basic ingredients sampai kamu bisa pindah kuadran? Bingung nih jawabnya. Basic ingredients. Kalau saya ngerasanya semuanya proses ya. Jadi tadi saya bersyukur karena saya bodoh di awal, so I don't have kayak terlalu banyak barrier gitu loh saat mulai. Nah, cuma lalu dalam perjalanannya tadi karena terus lalu timbul concern yang lain, and then that's yang mendrive saya malah jadi lebih kuat untuk jalan terus dan I try to adapt di setiap titik gitu, walaupun ya nggak segampang itu. Ada beberapa titik yang aku decide sebenarnya udah stop, udah nggak sanggup gitu. Tahun keberapa itu? Yang pertama tahun ke-4 ya, tahun ke-4 itu saat
ya tahun keempat. Jadi waktu awalnya kan tahun keempat berarti ini termasuk dengan si Putra Bangsa atau udah excluded? Cia baru jalan sebentar, sekitar setahun lah ya. Jadi di titik itu awalnya nih saya sama teman berdua gitu. Nah di titik itu teman saya decide untuk stop karena udah nggak kuat deh, maksudnya dari sisi dia kita udah nggak ada prospek gitu dilihat ya. Jadi terus wah saya pikir oke, ini kita sebenarnya berdua kan think tanknya ya, kita bisa ngeramu sesuatu, menjadikan sesuatu ini karena berdua gitu. Jadi waktu itu saya pikir udah deh, kayaknya saya juga udah nggak bisa. Siapa yang mau saya ajak gitu loh untuk ini ya, kan nggak gampang gitu. Tapi terus di titik itu justru waktu itu tim yang udah ada kecil banget sebenarnya 3 orang, tapi justru mereka yang terus ngasih spirit gitu loh. Jalan aja gitu. Oh ya udahlah, pikir oke, jalan. Nah, itu pertama kali. Terus yang kedua kali, there's time yang waktu itu kejadiannya sebenarnya ada kejadian pribadi ya. I lost 3 people in 2 months. Jadi lagi terus ngelihat pas ini 13 tahun berarti pas tahun ke-7 saya pikir oke, enough gitu, karena sebenarnya di titik itu juga saya ngerasa hilang semua, artinya I lost my confidence karena waktu sampai titik itu Cia exist tapi nothing has happened gitu. I feel like I'm a failure gitu. Dari sisi segala pencapaian tuh kayaknya kok nggak ini ya, nothing's happened gitu. Terus pikir lagi kayak yang tadi, kalau saya balik ke dunia profesional sebenarnya I'm not bad gitu. I can, maksudnya mungkin saya bisa dapat lebih baik ya gitu. Jadi pas tahun ke-7 itu sebenarnya juga saya mikir, saya bilang sama suami saya, oke, enough, I want to stop gitu. Karena terus saya pikir dia akan mendukung, karena sebenarnya 7 tahun itu kita funding, even masih funding. Jadi semua income yang dia dapat dari gaji itu kita pakai untuk ini. Jadi saya ngerasa kan kayak beban malah gitu ya. Jadi saya udah gak bisa deh, saya beban moralnya tuh terhadap ini udah terlalu besar. So I said to him, okay, I want to stop. Ke anak saya juga saya ngomong, anak saya yang besar. Terus saya pikir saya akan dapat dukungan karena selama ini kan saya nyusahin mereka kan gitu. Dan ternyata suami saya malah bilang, if you want to stop, you stop 5 years ago, dia bilang, 6 years ago, dia bilang. Tuh. Sekarang kamu udah jalan, dia bilang. Titik manapun itu ya tetap dipelajarin aja harus seperti apa, dia bilang. Saya kaget gitu, orang yang saya pikir akan number 1 say yes gitu, ternyata malah say no dan dorong saya untuk jalan. Nah terus anak saya waktu itu masih SMA, dia terus juga bilang waktu saya ngomong sama dia, I think I just want to stop gitu ya. Terus dia bilang, pernah mikirin anak-anak Indonesia gitu, that's your dream kan, dia bilang, buat tetap baca, dia bilang, pernah mikir nggak when you stop, dia bilang, kan udah lihat juga bahwa media-media lain mulai stop kan, media anak gitu. Iya. Jadi ya you think about it lah, dia bilang. And then dia ada ngomong satu kata, you think my dad gitu will smile up there if you doing that, dia bilang gitu. Terus dia bilang coba bayangin deh anak-anak itu terus gimana gitu. Dan itu 2 hal yang bikin saya mikir lagi. Dan I said okay, I do it again gitu. Jadi ya udah jalan terus sampai sekarang. Nah jadi kalau ditanya switchingnya gimana, di setiap momen itu ya saya berusaha buat belajar aja apa yang bisa dipelajarin dan apa yang harus saya perbaikin gitu, cari titiknya itu. Nggak semua orang
punya support system yang bisa memotivasi kita ya. Bahkan kadang-kadang lingkungan terkecil kita juga sering kali mereka drag us down, narik kita ke bawah. Udahlah, apain sih lo bikin bisnis? Teman-teman gue bikin bisnis juga gagal. Lo mau ngapain bikin bisnis yang sama? Gitu kan ya. Dari some energy yang mungkin datang dari dalam diri kita atau dari our support system. Ketika dia mulai lagi kedua, spiritnya beda nggak dengan yang pertama? Pertama kan tadi keyakinannya kecil ya. Yang kedua setelah cycle kedua, cycle kedua ya balik lagi itu proses ya. Tapi melihat tadi dari support systemnya ternyata mendorong kita dan mereka malah somehow punya spirit dan belief yang terus juga membesar gitu. Nah itu yang membuat saya ya terus jadi lebih kuat lagi gitu loh, untuk lebih besar lagi lah spiritnya untuk terus jalan ya. Dan I said to myself that I have to do that gitu, karena kalau I'm doing that with the same spirit I'm not gonna survive. So I learn terus buat satu memperdalam belief ya of what I'm doing, the value itu gali terus, karena mungkin itu yang lebih bisa mendrive spirit saya untuk bisa terus jalan. Jadi gitu prosesnya. Ada yang bilang kan the power of written goal. Melakukan itu juga nggak, Steph? Dalam proses-proses. Yes. Pas iya. Di luar dari my passion of doing something yang ada nilai untuk anak-anak, pasti juga kan financially ada problem gitu, karena kita 13 tahun itu 10 tahun funding dan it's not a small amount gitu. Jadi benar-benar tuh stressful 10 years of stressful journey ya. Terus saya one day saya pikir okay, I have to, setiap tahun pasti kita bikin goal gitu ya. Goalnya ada 2, karena kita media baca dan kita mau meningkatkan minat baca anak, pasti salah satu goalnya itu adalah berapa anak yang terus baca majalah kita ya, itu satu. Nah yang kedua adalah revenue pastinya kalau dari sisi bisnis. Nah terus setiap tahun kita membuat goal itu, tapi ada satu kali I write it down ya. Jadi sesuatu yang kayaknya gak mungkin, misalnya dari sisi oplah kita mulai dari cuma 300 eksemplar, itu aja udah bagus dulu gitu ya, 500. Terus satu hari saya komit untuk bisa minimum 10.000, yang which is I don't know when it happen gitu. Sama dari sisi income juga saya saya tulis mau berapa gitu. Ya ternyata it happen. Ya. Wow. Jadi walaupun it exit the time limit. Ya, jadi misalnya tadinya saya targetin buat tahun ini gitu. Oh enggak gitu. Tapi ya udah saya simpan aja angka itu dan terus it happen. Seperti itu sih. Better late than never. Yes. Waktu kamu nulis written goal itu disimpan di buku atau ditempel di dinding atau di tempat yang kita bisa lihat tiap hari? Di buku note saya, karena setiap hari saya kerja dengan buku itu. Jadi saya bisa tiap hari lihat. Dan itu reminder buat saya sebenarnya. Itu kan mempertajam belief system yang tadi kamu bilang ya, Steph. Ini sekarang kalau nengok ke 13 tahun yang lalu, kalau harus bikin narasi tentang proses sampai di titik ini, apa kira-kira narasinya untuk sebuah tujuan ya?
I think nothing is impossible. Nothing is impossible. Yeah. Nothing is impossible. Yeah. Terus dreamnya apa sekarang dong? Selain Opla, bisnis. Literasi ya. Literasi. Yeah, how to improve literasi. Karena kita di anak-anak, ya, how to improve the literasi dari anak-anak Indonesia. Karena setelah kita tahu apa itu literasi, kita makin melihat bahwa this is the only way yang can help the nation, terutama untuk generasi-generasi yang sekarang juga. Jadi dream kita ya, satu lagi kita bisa semakin membantu menguatkan literasi anak-anak gitu. Terus kalau dari sisi company ya, I dream, boleh sebut ini? Please. Ya, I have a dream that kita bisa seperti Kompas. Bukan in term of big-nya ya, tapi in term of saya baca tentang Pak Yaakob Utama dan saya kagum gitu dengan cara dia menjalankan perusahaan, policy yang dia buat untuk karyawannya dan sebagainya. So I have a dream that bisa punya perusahaan yang bisa kasih kesejahteraannya itu seperti itu gitu. Pak Yaakob. Yes. Oke. Pasti jalan kalau yakin terus, walaupun anginnya tambah kenceng kan. Iya. Pohon makin tinggi, anginnya kan pasti makin banyak. Tapi saya percaya pasti kamu punya support system yang semakin tebal. Ya kan? Kalau ngelihat tentang kenyataannya nih, literasi kita memang sangat rendah. Saya mau nanya, sekarang sirkulasinya hanya ada di pulau-pulau lain juga nggak? Atau hanya terkonsentrasi baru di Pulau Jawa? Ya, masih malah kita masih 70% itu masih Jabodetabek. Masih Jabodetabek ya. Oke. Di luar itu masih sangat sedikit sekali. Tadi karena kita punya banyak keterbatasan ya, dan terus karena ini cetak kan challenge-nya jadi makin besar, nggak seperti digital. Jadi kita berbenturan dengan seperti ongkos kirim dan sebagainya, yang which is bikin itu jadi lebih mahal, sementara mungkin demand-nya juga belum harus di-create kan. Kalau ini kan mesti menciptakan awareness, mindset dan sebagainya, ada prosesnya gitu. Jadi kita masih konsentrasinya masih within our reach, dan jadi sekarang ini masih besarnya di Jabodetabek, Jawa sebagian, kemudian ada Bali sebagian juga, terus ada beberapa tempat lain tapi nggak terlalu besar gitu. Steph, kalau bangun tidur ya pagi, apa sih yang ada di kepala kamu pas bangun tidur nih? Ada narasi nggak di kepala kamu pas bangun tidur? Kalau ada, pengen tahu dong. Aduh, ini jujur aja ya. Iya dong. Because I'm a housewife and I'm a mother, setiap hari saya harus siapin anak-anak. Jadi kalau bangun ya yang terpintas itu harus lakukan apa ya buat anak-anak. Terus habis itu pas udah beres baru kalau ada waktu, maksudnya saya suka simulasikan gitu ya. Ini untuk apalagi yang harus dilakukan untuk anak-anak ini, dan tentang membacanya, dan terus untuk guru, karena punya concern yang sangat besar juga ya. Setelah kita keliling-keliling sekolah, kita ngelihat situasinya seperti apa, jadi kita punya satu keinginan untuk bisa membantu guru juga gitu dalam penguatannya mereka. Jadi kalau saya bangun itu kan saya kepikirannya ya hal-hal itu yang muncul gitu. Saya suka banget majalahnya. Karena menurut saya kontennya tuh memang literasinya tebal.
walaupun disajikan dengan cara yang tepat untuk anak-anak 3 SD sampai 6 SD ya. Playful tapi juga insightful, very rich dan nggak bosen gitu loh, Steph. Bukanya tuh bikin penasaran terus, lembar demi lembar. Iya, itu lewat proses penyesuaian berapa kali sampai jadi begitu gitu kan nih, kalau kita ngomong dari sebuah gagasan kemudian dia menjadi sebuah realitas dengan proses itu. Berapa kalinya mungkin udah nggak kehitung, karena kita coba untuk terus belajar dengan tetap memegang prinsip yang kita mau terapkan di dalam majalah Cia dan ISO ini ya. Jadi misalkan kita itu sangat mengatur tentang kata, jumlah kata dalam kalimat, jumlah kalimat dalam artikel. Lalu kita juga sudah menyusun ada artikel ringan, sedang, berat di dalam satu majalah ini, sehingga di tingkat apapun anak-anak yang ketemu Cia dan ISO, mereka tetap bisa ada bagian yang mereka serap. Karena kemampuan baca anak-anak kan beda. Ya, jadi kalau kita hajar di berat semua, kasihan anak-anak yang masih kemampuan bacanya belum sampai di sana. Nah, hal-hal itu kita pegang gitu. Tapi secara yang lain-lainnya kita terus belajar. Jadi setiap kali kita ada feedback dari sekolah, itu kita coba olah ya. Jadi kalau mereka karena kadang mungkin kita terlalu berat dirasa untuk mereka, ya sudah kita coba olah lagi. Tapi prinsip dasarnya itu tetap kita pegang seperti itu. Jadi kalau ditanya berapa kali, sampai sekarang pun kami tetap terbuka untuk masukan dan kita coba olah gitu, masukan-masukan yang ada tanpa merubah jati diri kita. Termasuk juga misalkan tentang konten ya. Jadi itu yang dari awal selama 13 tahun kita tetap jaga. Jadi kita dari awal itu salah satunya kan juga ingin tadi membuat anak Indonesia lebih kenal tentang Indonesia lah ya. Jadi kita menjaga sekali kontennya, selalu ada keindonesiaannya yang kita angkat di situ. Jadi kalau 13 tahun ini mungkin kita nggak pernah ngangkat gitu apa yang lagi happening untuk anak-anak. Ya memang karena kita ada prinsip-prinsip konten yang kita buat, yang kita pegang. Seneng banget deh, Steph, karena harusnya banyak orang yang berpikiran seperti itu juga ya. Tidak ngikut arus tapi bikin sendiri dengan apa yang kita yakini baik gitu. Ya kan? Nanti akan lebih banyak ragam pilihan daripada yang semuanya harus ngikut arus gitu. Kenapa sih harus ngikutin arus? Cuma kan balik lagi nih preference ya, dan referensi yang ada di dalam kepala setiap orang. Bagaimana dengan perasaan ketika kamu melihat, oke, saya ulang pertanyaannya. Apa yang membuat kamu bahagia dalam konteks menjalankan bisnis terjun langsung untuk Cia dan juga si ISO ini? Apa yang membuat kamu bahagia? Yang bikin saya bahagia? Iya. Kalau ngelihat anak-anak itu baca. Saya kadang-kadang kalau ngelihat tiba-tiba gitu ya, bisa temen ngirimin yang out of nowhere, mereka ketemu terus dia foto anak-anak ini lagi baca, ya itu yang bikin saya semangat gitu loh. Saya oke, dengan mereka membaca aja itu di tengah situasi sekarang ya, itu udah it's a reward gitu. It's not about the Cia or ISO-nya, but making them reading, itu yang bikin kita happy. Kalau ngeliat dari kencangnya arus media sosial dan anak-anak kecil yang diberikan smartphone hanya untuk mereka diam dan tidak mengganggu kondisi orang tuanya, entah di rumah atau dimanapun, kamu pasti punya perasaan yang berbeda ya tentunya melihat situasi yang terjadi saat ini di pola asuh di rumah. Boleh disampaikan? Ya, dengan situasi itu ya memang saya suka mikirnya begini, knowing the benefit of reading books and printed
majalah cetak, media buku cetak, touch and feel, terus fokus ya. Jadi kalau melihat situasi seperti itu tuh saya suka pengen ngajak orang tua gitu, delay your comfort zone. Memang ini ngasih kenyamanan kan, seperti yang tadi Mas Erwin bilang gitu loh. Jadi gadget ini bisa jadi tools untuk membantu orang tua ya. Orang tua sekarang kan juga tambah sibuk gitu. Tapi di saat anak-anak usia ini masih dini, mungkin kita boleh tahan dulu comfort zone-nya kita, dan kita tetap lakukan sesuatu yang basic untuk mereka. Karena dengan melakukan ini justru nantinya ke depannya orang tua akan malah lebih mudah, karena anak-anak ini terbantu sekali ya dalam kemampuan mereka menyerap, konsentrasi dan sebagainya gitu. Justru tahapan dasar ini yang mungkin butuh effort lebih, tapi sangat penting untuk dilakukan supaya nantinya jadi lebih memudahkan orang tua, bukan the other way around gitu. Itu sih yang kepikiran kalau melihat situasi seperti itu. Kalau sekarang it looks like comfort, tapi nantinya akan ada another thing, so which one you want gitu. Kalau saya mikirnya dasarnya kalau udah benar dan baik ya, minimum kita modali itu lebih baik dari awal daripada mengoreksi. Setuju. Seperti itu sih. Karena lebih disasters. Dan prosesnya lebih panjang. Terus kedua, gambling sebenarnya. Terus ia akan berhasil atau malah kita udah kalah sama kondisi yang sudah tercipta dalam diri anak itu. Jadi seperti itu. Anak-anakmu juga pasti menerapkan apa yang ada dalam gagasanmu barusan kan? Dari mereka masih toddler gitu sampai mereka elementary, nggak ada gadget. Ya, waktu anak-anak kecil kita memang sangat membatasi. Tapi I think karena waktu itu juga kan situasinya belum seperti sekarang ya. Betul. Jadi betul. Kalau ngedengerin sekarang yang anak-anaknya masih TK itu jadi salah kalau anaknya itu nggak dikasih gadget. Situasinya sekarang gitu. Nih orang tua suka dilema nih. Mereka mau ngejalanin itu tapi kok kayaknya jadi salah gitu. Nah, tapi kalau waktu zaman kita ya saya memang menerapkan itu, saya sama suami, sama SD. Nah, waktu mereka masuk SMP ya mulai pegang. SMA ya udah nggak bisa dibendung lah. Anak-anak remaja ya. Cuma one thing yang selalu kita nggak pernah bosen buat ngingetin mereka itu, saya cuma satu poin sih. Teknologi itu diciptakan untuk digunakan, bukan kamu yang digunakan. Jadi how you manage, that's the most important. Kalau kamu yang digunakan maka kamu korban. Tapi kalau kamu menggunakan teknologi itu, kamu tahu how to manage, then you get the most benefit of it gitu. Nah, jadi itu prinsip yang selalu saya ngomongin sama mereka. Nah, terus saya memang selalu terus mendorong mereka baca. Jadi anak saya yang besar sampai sekarang kemana-mana masih bawa buku. Bukunya kalau dia suka baca buku-buku, kalau aku ngeliat yang buku-buku Mas Erwin baca dia modelnya. Serius? Anak saya yang gede itu. Oh ya? Iya. Jadi dia sering baca buku-buku yang kayak begitu ya. Nah, kalau anak saya yang kedua, dia masih suka baca buku fiksi. SMA ya ini? Ya, SMA. Memang lagi musimnya kali ya. Jadi so I let it be. Apapun itu yang mereka sukai ya. Nggak harus sesuatu buku yang seperti apa. Jadi apapun itu yang penting baca gitu. Karena sekarang justru saya melihat terbalik nih. Dulu gadget itu jadi rekreasi. Dari aktivitas rekreasi kita sebentar ya. Tapi kalau sekarang ya saya ajak anak-anak rekreasinya kan dibalik nih sekarang. Ini udah jadi lebih dominan si gadget. Ya udah rekreasinya baca buku
gitu. Ya. Interesting. Itu. Kan ada fiksi dan non fiksi kan. Kan kalau saya lebih banyak yang non fiksi sebenarnya. Tapi saya juga sadar baca buku fiksi tuh menambah kata-kata yang lebih menyentuh ya. Yes. Jadi lebih kaya gitu. Yeah. Jadi apapun sebenarnya buku-buku yang kita baca, touch and feel and focus itu akan meningkatkan konsentrasi, kemampuan berpikir yang kritis, pemahaman yang dalam, empati, gitu kan. Kalau saya ya, Steph, saya mau sharing sedikit boleh ya? Yeah. Saya tuh setiap beli buku ya, saya tuh udah tahu kan. Jadi kalau saya tuh banyak banget kumpulan buku-buku yang masih baru belum saya buka. Karena kadang-kadang kalau saya beli buku itu, di dalam buku itu tuh ada beberapa insight tentang buku-buku yang lain. Yeah. Gitu, dan itu saya catat. Terus saya pesen. Jadi numpuk tuh. Terus juga baca bukunya sesuai mood. Oke, kali ini saya lagi perlu tentang personal development, kayaknya I need that. Kali ini saya lagi perlu tentang psychological issue gitu, saya pengen ke situ. Jadi saya macam-macam, ada marketing, bisnis apa segala macam. Dan setiap saya beli, udah dapat nih di depan nih buku yang saya buka, saya selalu di kepala saya gini, penasaran kayak kenapa ya orang ini bisa nulis judul kayak gini dan isinya kok begini gitu, bikin gue penasaran, pengen menikmati satu persatu. Halaman demi halaman tuh ada kayak rasa penasaran yang besar. Setiap saya memulai membuka buku itu gitu, kayak atau mikir gini, dari mana dia kepikiran ngomong kayak begini ya? Yeah. Itu kan jadi nambah kita mau haus lagi gitu. Yeah. Dan saya yakin kamu juga punya banyak experience dalam membaca beraneka ragam buku, baik fiksi maupun non fiksi. Boleh nggak sih sebutin 2-3 buku yang benar-benar inspire you the most, if you remember? Ya, kalau yang pertama, maksudnya buku yang ya buat saya tuh sebagai orang yang bergerak di media ya. Tadi saya baca biografi Pak Yakub Utama. Itu yang buat saya tuh banyak inspirasinya dan lebih mempertebal lagi gitu ya. Keyakinan atas apa yang sedang saya jalanin itu. Terus kalau buku yang kedua ini sebenarnya yang baru saya baca, masih dalam proses baca, dan saya pikir ini sangat menarik gitu, ini strategic of making decision, karena saya rasa itu penting ya dengan situasi yang sekarang ini, dan sangat praktikal untuk saya bawa. Jadi banyak banget yang saya dapat juga dari buku itu. Itu 2 buku yang masih ini. Kalau buku-buku biografi yang lain lupa sih, tapi saya memang banyak belajar dari setiap buku yang saya baca. Itu jadi habit, kayak kalau nggak baca ada yang hilang nggak sih? Iya, betul. Jadi makanya di rumah saya tuh di sini buku, di sana buku gitu ya. Dan ini sebenarnya yang sekarang saya terapin di kantor. Jadi I want to build my team yang harus punya belief yang sama. Jadi saya juga berusaha untuk membangun habit itu dalam diri mereka gitu ya. Jadi I said, kalau kamu nggak believe itu, then I think why you are here gitu. Karena kita bukan perusahaan yang seperti perusahaan yang lain ya. You have to harus punya belief itu di dalam diri setiap orang yang bekerja di sini, bahwa baca itu penting. Nah makanya iya dong. kalau hanya satu-satunya cara, saya bisa aja suruh mereka Google ya. Bisa mereka presentasi baca itu penting gini. Tapi hanya sebatas itu gitu loh. Jadi satu-satunya cara saya mewajibkan mereka baca. Dan di setiap weekly meeting 30 menit pertama itu semua orang harus sharing poin apa yang mereka, buku apa yang mereka baca, dan 3 poin yang dia dapat dari buku itu gitu. Jadi ini salah satu cara supaya
ya saya berpikir ya, I'm doing something yang untuk build others, betul, tapi this is my inner family dalam perusahaan saya gitu. Jadi anak-anak ini adalah keluarga saya ya, jadi saya harus membangun mereka juga gitu. Nah, jadi saya selalu pesan sama mereka, jangan cuma bisa ngajarin orang tapi diri sendiri terus jadi nggak belajar. Makanya kita menerapkan itu. Nah, kalau the same thing applied to me. If I'm not reading, then saya nggak bisa juga gitu kan ya, ngomong gitu. Gila itu sih. Itu halu, bukan halu, mah gila. Jadi ya dijalankan. Kan Cia juga ada media sosialnya kan ya. Yeah. Dan kan kita tahu ya bagaimana kejamnya netizen. Ya. Pernah nggak sih dapetin sesuatu yang make you very uncomfortable or upset? So far belum sih, ya belum. Mungkin karena kita juga very generic in building the social media. Jadi social media sebenarnya awalnya tuh kita masih gak mau ke sosial media karena kita pikir kan kita di media anak ya, menjaga sekali itu. Tapi setelah keliling ke sekolah, lah anak-anak ini emang udah ada di situ gitu kan ya. Benar. Jadi terus ya udahlah, akhirnya kita buat, tapi kita punya kayak perjanjian gitu sama tim sosial media juga bahwa kita mau do this very generic. Jadi kata enggak ya yang follow kita memang mereka yang setuju ya sama apa yang kita lakukan, suka dengan apa yang kita punya gitu. Jadi so far aman. You mean generic organic, right? Yes, organic ya. Oke. Steph, hebat loh, saya salut banget. Thank you banget buat sharingnya karena membantu orang-orang juga untuk percaya dengan apa yang mereka yakini dalam diri mereka. Dan dari cerita kamu ketahuan juga nothing is easy. We have to love the process. Yes. Step by step proses gitu kan. Terus evaluate ourselves from time to time kan. Itu yang akan bikin kita terus punya keberanian melangkah kaki semakin jauh. Apa yang bisa kamu sampaikan ke teman-teman kita yang lagi dengerin kita, mereka yang lagi at the lowest point of their life? Refleksi dan gratitude. I think that's two thing yang penting ya, bahwa believe that dalam segala situasi apapun atau apapun yang kita lakukan, kalau kita mau refleksikan itu, kita pasti dapat sesuatu ya, dapat sesuatu yang kita bisa jadikan jadi turning point buat kita, baik itu yang buruk itu untuk dievaluasi, terus atau kalaupun itu yang bagus ya itu yang harus ditambah lagi ya. Nah, kalau bersyukur itu termasuk di dalam dua kondisi tersebut. Jadi kalau saya nemuin dari refleksi, oh salah nih ya, but instead of kayak udah salah gitu terus menangis-nangis gitu, saya mikir oke, saya bersyukur karena saya tahu bahwa saya salah, so I know I have to do something, harus perbaikin, fokusnya ke sana gitu. Jadi kalau ketemu yang salah ya disyukurin juga, tahu bahwa itu salah, itu sesuatu yang berharga loh, instead of enggak, karena kalau enggak kita selalu akan keep doing the wrong things gitu. Iya. Itu. Terus kalau saya ketemu ya tadi yang baik, saya bersyukur, dan terus berarti menambah keyakin bahwa this is something yang bisa kita lakukan. Jadi ya saya ngajak teman-teman seperti itu sih. Jadi selalu cobalah untuk berefleksi, dan apapun hasil temuannya dari refleksi itu, baik yang baik ataupun yang buruk, disyukurilah. Kalau yang buruk, ya pikir bagaimana caranya untuk bisa memperbaiki. Kalau yang baik, itu biar jadi amunisi buat kita menambah belief kita bahwa this is something yang bisa kita lakukan. Saya punya 3 pertanyaan
Tolong dijawab lagi. Yang pertama, role modelmu siapa sih yang menginspirasimu? My parents. Your parents. My husband. Okay. Yes, my kids. Kalau kedua, 3 kata tentang komunikasi, apa aja sih esensinya? Komunikasi. Iya. Komunikasi ya. 3 esensi komunikasi. 3 esensi dari komunikasi. Komunikasi is about listening, mendengarkan, terus menyampaikan sesuatu. Tapi kalau kita baru bisa berkomunikasi kalau kita juga mendengarkan ya. Jadi komunikasi itu about listening and then menyampaikan sesuatu yang juga ada maknanya. Terus susah amat ya Min ya. Kalau gue nemunya 2 itu sih. Oke. No offense, santai. Terakhir. Yeah. Kata-kata yang merubah hidupmu. Kata-kata yang merubah hidupmu, ada gak sih? The magic, the powerful and magical words that change your life. Abis ini udah, gak mau nanya lagi, ini terakhir. Kata-kata yang magic ini ya. Ini bisa dari mana aja kan ya? Yes, apa aja? Sebenarnya satu kata dari my husband, dia bilang I'm the person yang hanya bisa bergerak when I know there's a value in what I'm doing. Jadi itu sih yang terus tertanam dalam kepala saya, dan memang terus setelah saya refleksikan, oh ya betul, when I'm doing something just for the purpose of business, I don't have any passion, gak ada drive lebih, malah kayaknya aku cepet bosen gitu. Tapi when there's a value yang di dalam apapun yang sedang saya kerjakan, dan ternyata saya punya energi yang jauh lebih besar dan passion saya jauh lebih tersalurkan gitu ya. Jadi that's the words yang ada di kepala saya sampai sekarang.